Mengejutkan, penampilan Lisa Mariana memakai hijab justru dihujat netizen. Mereka bahkan menilai penampilan Atalia masih lebih baik dari Lisa. Padahal, secara usia, Atalia masih jauh lebih tua dibandingkan Lisa. Lisa mungkin ingin berubah luar dan dalam. Karena belum lama ini ia pun mengaku ingin bertemu Atalia. Di antaranya, Lisa ingin meminta maaf kepada istri Ridwan Kamil tersebut. Lisa sempat berharap Atalia mendampingi Ridwan Kamil hadir dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung. Tapi, jangankan Atalia, malah Ridwan Kamil hanya mengirimkan sepucuk surat bahwa ia berhalangan hadir karena alasan kesibukan pekerjaan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukum saja. Lisa pun merasa kecewa hingga menyatakan mediasi deadlock alias buntu tanpa kehadiran Ridwan Kamil. Hingga muncullah gugatan ganti rugi terhadap Ridwan Kamil senilai 16,6 miliar rupiah. Lantas, seperti apa kekecewaan Lisa? Ada apa sebenarnya di balik perubahan penampilan Lisa Mariana? Dan apa pula yang membuat Ridwan Kamil menuding Lisa justru menikmati hasil dari aksinya membongkar aib sendiri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lisa Mariana lagi-lagi membuat heboh jagat maya. Lisa memposting foto dan video dirinya dalam barutan hijab di akun sosial media pribadinya. Lisa Mariana tampak mengenakan pasmina merah dengan baju warna senada. Dalam postingnya, Lisa Mariana menulis caption, "Belajar". Postingannya itu menuai pujian tapi juga hujatan dari netizen. Yang bernada hujatan, menyebut penampilan Lisa mirip dengan sosok Mira Hayati. Maaf kak, kirain Mira Hayati mau saingan sama Bu Cinta. Tetap beda, aura enong-enongnya terlalu kuat soalnya. Padahal Bu Cinta jauh lebih tua, tapi cantikan Bu Cinta, pansos doang lah. Satu-satunya komentar yang positif datang dari akun artis Berbi Kumalasari. Cantik, tulis Berbi Kumalasari singkat, dengan diselipi 3 emotikon hati. Hal itu terjadi pasca mandeknya proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, rupanya Lisa Mariana masih memendam kerinduan untuk bertemu dengan Ridwan Kamil dan Atalia. Lisa mengaku ingin berbicara dari hati ke hati dengan Atalia. Ia bahkan akan meminta maaf secara langsung kepada Atalia. Karena itulah, Lisa tampak merasa kesal ketika Ridwan Kamil tidak hadir setiap kali proses mediasi. Lisa menghimbau Ridwan Kamil agar menghargai proses hukum. Tidak hanya sebatas omongan semata, melainkan dibuktikan saja. Untuk Ibu Cinta, ya paling memohon maaf itu udah pasti ya. Minta maaf itu sudah pasti. Mau ngomong, mau berbicara heart to heart, woman to woman, jika beliau berkenan. Dia bilang sibuk guys. Dia bilang sibuk pemirsa. Padahal kan dia sudah sipil. Ya, saya pun kalau mau ngomong sibuk, saya juga sibuk. Ya Bapak Botak ya. Yang menantang tes DNA itu kan Anda. Ya, katanya bermartabat. Harusnya hadir dong. Iya jauh-jauh dari Jakarta. Ya nggak apa-apa sih itu. Tapi ya tolonglah hormatin proses hukum yang ada gitu kan. Hadirlah gitu. Kemarin tuh benar-benar ya bagaimana dia ngomongnya cuman hanya sibuk aja. Ada kerjaan yang tidak bisa tinggalkan katanya sibuk banget. Prinsipal itu harus hadir. Bapak RK itu harus hadir gitu. Makanya kita deadlock.
Sementara itu, Lisa Mariana juga menggugat Ridwan Kamil agar membayar ganti rugi yang dialaminya selama ini. Hal itu tertuang dalam resume mediasi yang disampaikan oleh pihak Lisa Mariana. Tuntutan tersebut dilayangkan karena Lisa merasa dirugikan oleh sikap Ridwan Kamil yang selalu absen pada setiap kali proses mediasi. Lisa menggugat Ridwan Kamil agar membayar ganti rugi material sejumlah 6,6 miliar rupiah dan kerugian imaterial senilai 10 miliar rupiah, yang totalnya menjadi 16,6 miliar rupiah. Pihak Lisa Mariana dalam tuntutannya juga meminta hakim agar mendesak pihak tergugat, dalam hal ini Ridwan Kamil, agar hadir dalam proses mediasi selanjutnya. Kami secara profesional, kami sudah sampaikan resume kami. Ya, resume ini sini, resumenya ini. Kami berpacuan kepada peraturan Mahkamah Agung. Halo, kita jalankan undang-undang dong. Ya, kalau dia nggak hadir ngapain kita tunggu 30 hari? Emang dia siapa? Kami ajukan resume. Ini poin pokoknya saya bacakan. Bahwa berdasarkan mediasi pertama yang mana prinsipal dari tergugat tidak hadir dalam agenda mediasi tersebut dengan alasan yang tidak sah sesuai isi pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka tergugat dapat dikatakan tidak memiliki itikat baik sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Ya. Selanjutnya, kami sampaikan kepada hakim mediator yang terhormat agar dapat mewajibkan prinsipal selaku tergugat hadir dalam agenda mediasi selanjutnya. Maka dari itu kami bilang ya bahwa akibat yang dilakukan ketidakhadiran tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian material dan material. Kami hadir kok dari Jakarta terus jam sidang di Bandung. Bapak RK kan tinggal di Bandung, 15 menitnya ke pengadilan. Sesibuk apa sih kerjanya? Tiap kan suratnya Pak Muslim kata seterusnya dia tidak bisa hadir. Presiden aja bisa hadir kok kalau memang membutuhkan. Dia kan sipil sekarang. Ya. Jadi kami memohon karena itikat tidak baiknya dari tergugat dan tidak bisa menunjukkan alasan yang sah dia tidak bisa hadir di mediasi, maka kami mohon kepada majelis hakim mediator agar persidangan ini dimasukkan ke pemeriksaan pokok materi perkara. Bukan pihak penggugat yang memutuskan, tapi hukum yang memutuskan. Dia tidak menghormati persidangan, dia tidak ada itikat baik, tidak memiliki alasan hukum yang sah, tidak hadir. Maka mediasi itu dianggap gagal. Di sisi lain, Muslim Jaya Butar-Butar, selaku kuasa hukum Ridwan Kamil, menanggapi gugatan Lisa Mariana senilai 16,6 miliar rupiah. Dengan rincian ganti rugi material sejumlah 6,6 miliar rupiah, sedangkan kerugian imaterial senilai 10 miliar rupiah. Namun, pihak Ridwan Kamil mempertanyakan nominal 6 miliar yang disebut Lisa sebagai uang pemeliharaan anak selama beberapa tahun. Padahal, ayah biologis dari anak Lisa belum diketahui lantaran belum ada bukti tes DNA. Karena itu, Muslim bahkan menyebutkan bahwa gugatan Lisa tersebut adalah gugatan halusinasi. Muslim Jaya juga mempertanyakan nominal 10 miliar rupiah yang diklaim Lisa merupakan kompensasi atas tekanan sosial yang dialaminya selama ini. Karena itu, pihak Ridwan Kamil menilai gugatan Lisa dinilainya ngawur. Kalau kami baca dalam gugatannya ada tuntutan material dan imaterial. Tuntutannya imaterial itu 6 miliar sekian, imaterial itu 10 miliar. Maaf, material itu 6 miliar sekian, imaterial 10 miliar sekian. Kemudian meletakkan sita jaminan terhadap rumah dari Pak RK. Atas tuntutan tersebut, kami berasumsi itu ngawur. Kenapa? Kalau dilihat
tuntutan ganti ruginya, materialnya 6 miliar, itu menyangkut katanya, ini kan katanya, yang katanya terkait dengan jaminan pemeliharaan anak, terkait dengan kesehatan anak, terkait dengan asuransi anak, terkait dengan nafkah anak. Pertanyaan besarnya hanya satu, itu anak siapa? Sudah ada nggak tes DNA-nya? Kok berani mengklaim di dalam gugatannya bahwa RK harus bertanggung jawab terhadap ganti rugi material? Itu kan terkait anak dan segala macam. Lalu anak siapa? Kan begitu. Nah, kalau mereka menyatakan dalam gugatannya bahwa sudah jelas itu anak hubungan antara penggugat dan tergugat, ya buktikan dulu kebenarannya secara hukum. Baru atau misalnya ada tes DNA terlebih dahulu baru menyatakan seperti gugatan ganti rugi material tersebut. Tapi kalau belum ada, kami anggap itu gugatan halunisasi. Enggak sekalian aja dituntut 50 miliar. Imaterialnya disebutkan 10 miliar dengan alasan bahwa dirinya mengalami tekanan sosial, psikologis terhadap lingkungan masyarakat. Pertanyaan besar sederhana saja. Siapa yang membuka aib ini? Kan dirinya sendiri yang membuka aib. Membuka aib atas kasus ini, merugikan orang lain, kemudian mempublikasi ke media. Lah, kan dia kan nggak malu mengungkapkan aibnya. Lalu di mana kerugian imaterial? Kalau saya katakan tadi, dia menikmati sendiri atas publikasi tersebut. Nah itu, jadi nggak ada itu yang disebut dengan kerugian material itu. Menurut saya itu, kami itu ngawur. Jadi terkait dengan itu ya sekali lagi ya namanya tuntutan, kami hormatin apapun yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya, itu kami anggap sah-sah saja lah. Jadi kalau dia tuntut ganti rugi material 10 miliar, sekalian aja 50 miliar gitu loh. Nggak ada. Jadi menurut kami dasar hukum ganti rugi material sama materialnya itu halunisasi. Nggak benar, keliru, dan tidak punya dasar hukum. Pertanyaan itu anak siapa? Lah kok nuntut biaya sekolah, biayain segala macam. Kan di satu sisi dia masih menuntut tes DNA. Berarti dia ragu. Nah, satu sisi dia mengatakan di dalam gugatannya bahwa sudah jelas itu anaknya RK. Tapi satu sisi dia minta untuk tes DNA. Kan saling bertentangan satu sama lainnya. Jadi kami anggap apa yang dituntut itu ya sekali lagi ya nggak benar lah, keliru itu, keliru besar itu. Di sisi lain, Muslim Jaya bahkan menyebutkan bahwa Lisa justru menikmati aibnya yang telah ia umbar sendiri. Pasalnya, menurut Ridwan Kamil, justru Lisa Mariana mendapatkan banyak keuntungan lantaran ia sering diundang tampil di podcast dan program televisi. Karena itu, kini Lisa malah mendapatkan keuntungan usai mengungkap aibnya, dugaan hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil ke publik. Pihak Ridwan Kamil justru mempertanyakan nilai kerugiannya yang diklaim Lisa baik secara material maupun imaterial. Muslim kemudian menyebutkan bahwa kini kliennya hanya menghormati gugatan Lisa. Kalau saya mengatakan, dia menikmati sendiri atas aibnya sendiri, kemudian dia pergi ke podcast satu ke podcast lainnya. Kira-kira dapat keuntungan nggak? Lalu di mana kerugian imaterialnya? Justru dia mendapat keuntungan dari publikasi yang dia lakukan. Pertanyaan yang mendasar lagi, di mana kerugian imaterialnya? Di mana yang dia bilang tadi itu ada tekanan psikologis, tekanan masyarakat? Nggak ada. Justru dia menikmatin publikasi di media massa, kemudian dia pergi satu podcast ke podcast lainnya, kemudian dugaannya pasti mendapatkan keuntungan. Muslim mengaku
bahwa ketika dirinya menceritakan tuntutan Lisa Mariana tersebut kepada kliennya, Ridwan Kamil justru tertawa mendengar gugatan Lisa tersebut. Meski demikian, Ridwan Kamil tetap menghargai gugatan hukum dari Lisa Mariana. Kami menjelaskan kepada Pak RK bahwa tuntutan tersebut mengada-ada. Pak RK hanya ketawa saja. Beliau hanya ya aneh dan gelik lah gitu loh. Ini tuntutan opo kan begitu ya. Tapi biasa sekali lagi Pak RK menghormatin proses hukum, menghormatin gugatan yang disampaikan oleh RK LM, karena itu bagian dari ya memang ya mencari ya, si titik katanya ya keadilan, tapi keadilan yang seperti apa kan begitu ya. Kalau lihat gugatannya ya keadilan ya seperti ini ya saya nggak, ya kami santai-santai aja nanggapinnya sebetulnya ya. Nanti kami tanggapi secara tertulis lah nanti di dalam jawaban nantinya. Nggak susah bagi kami untuk menjawab inilah. Mengejutkan, Lisa Mariana mengenakan hijab malah dihujat netizen. Lantas, apa pula yang membuat pihak Revelino menyebut gugatan perdata Lisa Mariana atas Ridwan Kamil akan ditolak? Selamat untuk intensif investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Gugatan perdata Lisa Mariana atas Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung sudah 3 kali digelar. Selalu absennya Ridwan Kamil membuat pihak Lisa Mariana memutuskan bahwa mediasi berujung buntu. Lisa berjuang agar anaknya mendapat pengakuan dari ayah kandungnya yang ia klaim adalah Ridwan Kamil. Namun, proses hukum tersebut tampaknya terusik oleh kehadiran sosok pria bernama Revelino. Pasalnya, Revelino justru hadir dengan pengakuan sebagai ayah kandung anak dari Lisa Mariana. Ia menilai bahwa gugatan perdata Lisa atas Ridwan Kamil hanya demi sensasi belaka. Karena itu, Revelino melalui kuasa hukumnya yaitu Fikri Wijaya menilai bahwa langkah Lisa Mariana menggugat Ridwan Kamil akan ditolak oleh majelis hakim. Saking yakinnya Revelino merasa sebagai ayah kandung anak Lisa Mariana, maka tingkat penolakan gugatan Lisa Mariana oleh majelis hakim menurut pihaknya bahkan mencapai 99%. Revelino itu ada orang yang berspekulasi menjelaskan bahwa Revelino ini ada di suatu tempat, itu tidak masalah bagi saya. Adapun bahwa LM itu sendiri menyampaikan Revelino itu kan di penjara segala macam, silahkan. Yang jelas Revelino itu ada. Dan yang kita bahas di sini bukan masalah Revelino itu di mana. Kejadian di 2021 yang dituduh LM itu sebagai anak RK, dan LM tanpa sadar bahwa di 2021 juga dia pernah meyakinkan anak tersebut adalah anak daripada klien kami. Itu persoalannya. Bukan persoalannya LM itu dia nggak penting. Yang jadi persoalan ialah awal 2021 sampai anak itu 26 Januari 2022 itu lahir. Itu yang menjadi persoalan. Sebelum dia meyakinkan RK bahwa itu adalah anak RK, dia meyakinkan kepada klien kami bahwa itu adalah anak daripada Revelino, bukan anak RK. Makanya kagetnya Revelino, kok sekarang dia nuduh anak Revelino. Sekarang dia mengajukan gugatan. Kan begitu, dan klien kami tidak dimasukkan sebagai pihak. Bebas apa ini? Bebas apa ini? Jangan bahasanya bebas, ini bahasa pertanyaan yang menjebak ini, sulit gue jawab. Yang jelas dalam bulan Juni ini saya yakinkan mudah-mudahan di akhir bulan Juni ini klien kami akan hadir dan akan tampil di hadapan teman-teman semuanya. Menariknya, Revelino kini seakan berada di barisan Ridwan Kamil. Ia bahkan ikut menjadi saksi dalam laporan pidana Ridwan Kamil atas Lisa di Mabes Polri. Lebih jauh lagi, Revelino bahkan mau ikut tes DNA bersamaan dengan Ridwan Kamil, Lisa, dan anak Lisa. Karena itu, Revelino masih menunggu jadwal Lisa Mariana diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri. Ia juga masih bertanya-tanya,
mengapa tes DNA belum juga dilakukan. Kalau Revalino begini ya, mungkin di dalam bulan Juni ini dia akan hadir lah, mendekati akhir lah. Nah makanya kami sedang berkoordinasi bila diperlukan, cuman kita melihat sih, saya sudah memahami arah daripada gugatan yang diajukan oleh LM itu ya. Arahannya seperti apa? Begini, saya melihat nggak ngerti ya, cuman itu hak dari setiap warga negara ya. Cuman kalau saya, kembali lagi kita sebagai penasehat hukum atau sebagai pengacara, baiknya klien kita itu jangan disesatkan ya. Karena apa? Dasar sebagai bukti yang konkret untuk menjadi bahan pertimbangan putusan majelis hakim nanti dalam yang memeriksa perkara itu harus jelas. Nggak bisa hanya sebentar pengakuan atau bukti percakapan. Siapa yang bisa membuktikan mereka berdua yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, itu kan hanya pengakuan LM aja. Bila mana kita ada hak merasa di dalam pihak itu bisa masuk di dalam pihak di dalam gugatan itu dan kita tidak diikut sertakan, maka kita berhak untuk masuk sebagai intervensi. Di sini klien kami mempunyai hak untuk masuk sebagai intervensi ya. Karena apa? Dia pada saat itu pernah diyakinkan oleh LM itu bahwa itu adalah anak daripada LM ya. Sekarang kok dia menuduh orang lain dan sekarang dia mengajukan gugatan kepada orang lain. Nah, artinya klien kami merasa dirugikan karena tidak ditarik di sini dalam sebagai pihak di dalam gugatan itu. Klien kami mempunyai hak terhadap hal itu untuk masuk sebagai intervensi. LM ini anak yang pelin-pelan. Artinya setiap dia berbohongnya tidak konsisten. Setiap keterangan dia kontradiksi. Awal dia muncul tidak pernah melakukan hubungan kecuali dengan RK. Di salah satu podcast di Dokter Kecantikan itu dia menyampaikan bahwa dia ada mantan sebelum Pak RK ini, ada beberapa pejabat dan lain. Dengan bangganya perempuan ini menyampaikan hal seperti itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.